Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puitis untuk sahabat puitis di mana saja. Sebelumnya saya akan mengucapkan ini podcast kita yang setelah Lebaran. Jadi sebelumnya karena ini masih momentum Lebaran, jadi saya akan mengucapkan dulu sebelum kita nanti bincang-bincang. Saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan hari raya, selamat merayakan hari raya Idul Fitri yang ke 1442 Hijriah. Kali ini podcast program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia hadir lagi menemani sahabat puitis dimanapun berada. Untuk kali ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, kita santai-santai aja. Kita akan mengupas masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Karena setelah Lebaran pastinya hati kita sudah menjadi suci kembali, bersih, 00 karena sudah saling memaafkan. Oke, pada kali ini saya di studio ini tidak sendiri karena saya hari ini akan membahas masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Apa sih itu? Nah, lebay nggak sih? Lebay sedikit, lebay nggak apa-apa sih. Untuk itu saya di sini tidak sendiri. Saya sudah ditemani dengan masa lalu saya, masa sekarang saya, ada kemungkinan masa depan saya. Nah, siapa sih dia? Nah, selamat siang. Saya sudah ditemani dengan Mbak yang cantik, Ustazah ya sekarang ya. Ustazah, dia masih single juga ternyata. Ya, single apa masih sudah ada? Masih single. Oh, masih single. Sahabat putus di mana saja. Ini adalah Mbak Okta Afifatul Nisha. Oh, namanya berat bro, tapi pastinya mempunyai makna yang luar biasa. Mbak Okta ini sekilas aja ya. Mbak Okta ini adalah mantan alumni, lebih tepatnya alumni dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau dulu masih PBI ya? Dulu itu PBI, tapi saya masuk di sini PBSI. Tapi ya, waktu keluar PBI. Itu adalah perubahan nomenklatur. Ini mumpung ini ya, ini kita tegaskan bahwa kalau dulu lulus tahun berapa sih Mbak? Lulus tahun 2019. Pada saat 2019 itu adalah Mbak Okta ini lulus dengan nomenklatur PBI, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tapi sekarang kita sudah beralih lagi ke nomenklatur yang baru, PBSI, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di luar sana jangan ini sahabat puitis dimanapun, jangan rancu, kita sekarang adalah PBSI. Kalau mau bergabung di podcast ini adalah podcast PBSI, bukan PBI ya. Nah, penegasan nih, karena takut nih, karena ada rumor-rumor sebelah juga namanya hampir sama gitu. Oh gitu ya. Nah, lulus tahun berapa Mbak Okta? Lulus tahun 2019. 2019, 2 tahun. Ya, 2 tahun yang lalu. Sebelumnya minal aidin wal faizin Mbak ya. Iya, minal aidin wal faizin ya Allah enggak ketemu. Kita pasti banyak salah nih. Dosa kemarin ini semoga termaafkan ya. Amin. Sama-sama dosa ya. Saya punya banyak kenangan sahabat putus dimana saya dengan Mbak Okta ini. Nah, kita akan ngobrol nih hari ini ya. Mbak Okta sekarang di mana sekarang? Sekarang alhamdulillah aktivitasnya ngajar di salah satu SMP swasta di Trenggalek yang mana di bawah naungan pondok. Oh, ini jadi ustazah bener kan? Tadi saya bilang ustazah. Nah, sekarang Mbak Okta ini mengajar di salah satu pondok yang ini ya, SMP. SMP MTS ya? SMP. Oh, ya, SMP. SMP Islam. Ya, SMP Islam. Nah, ngajar bahasa Indonesia pastinya kan? Ya pasti. Bukan ngajar olahraga kan? Bukan. Berarti ilmunya diterapkan dong? Ya, alhamdulillah apa yang saya pelajari di sini saya terapkan di sana. Susah nggak sih Mbak mengajar? Gimana ya? Karena itu nuansa pondok, karena itu di bawahnya pondok, jadi anak pondok itu lebih spesial daripada anak-anak umum. Karena jadwal mereka pun pagi ngaji, malam juga ngaji. Jadi kayak waktu belajar itu kurang. Berbeda dengan anak-anak yang umum seperti itu. Jadi bukan hal yang tabu bagi anak-anak pondok itu di kelas tidur. Itu sudah banyak. Ya karena memang di sela-sela selain pembelajaran teoritis gitu ya, pembelajaran ilmu pengetahuan, mereka memang harus ilmu agamanya juga memang penekannya harus ditekankan. Ya, makanya itu bagi waktunya benar. Iya, bagi waktu. Terus kalau ada ya banyak yang sering tidur gitu. Ya banyak sekali. Enggak cewek enggak cowok sama saja. Tapi kan itu rekodnya kemarin telah habis ngapain gitu ya, habis ngaji misalnya itu memang karena di pondok jadi semua
bisa tercover ya, bukan Iya. karena dia habis ngaji Bu tapi dia bohong enggak ya? Enggak, memang program di pondok itu selalu misal ngaji kadang ya sampai jam 12 sampai jam berapa seperti itu, apalagi kalau di pondok sudah ada acara, sudah bisa sampai pagi Lembur juga. istilahnya, Iya. lembur kayak kita dulu ya, lembur sampai pagi ya. Pernah juga kan lembur sampai pagi sama saya. Pernah. Itu masa lalu ya sahabat Witis. Karena kenapa saya bilang masa lalu? Karena masa lalu kita sering bersama dulu kita habiskan untuk sesuatu berkarya untuk prodi dan banyak hal pada saat Mbak Ukta masih jadi mahasiswa itu banyak hal karya yang diperolehnya. Ya, alhamdulillah. Kita ngomong lagi ke ini Mbak, ke bahasa Indonesia. Ketika kuliah kemarin sama Ya. sekarang mengajar, itu tuh berapa persen pembelajaran ini real ya? Berapa persen yang memang digunakan atau memang terserap dari proses pembelajaran kemarin di kuliah dan sekarang diaplikasikan di tempat mengajar? Ya. Karena sekarang kan kurikulumnya sudah K13. Jadi kayak kalau di bangku kuliah kita diajari kalau di bidang bahasanya aja itu kayak ya semantik, itu ya sangat berguna karena di dalam kurikulum 2013 itu pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya bahasa saja tapi sastranya juga ada. Oh ada jasanya. Iya. Kalau setahu saya sih dulu masih hanya pure bahasa Indonesia gitu ya. Bagaimana EYD yang baik seperti itu. Selain itu juga ada, misal kayak dalam satu semester itu ada mata pelajaran yang sastra ya kayak puisi atau mungkin cerita fantasi, jadi kan itu termasuk sastra. Jadi ya mereka yang saya pelajari di kuliah itu memang ya sinkron dengan yang ada di lapangan. Pastinya dong. Di sana ada nggak mata kuliah pelajaran yang membuat suatu proposal gitu ya? Kalau proposal ya sebenarnya kayak lomba-lomba gitu, makalah gitu. Ya. Pastinya sudah pinter nih. Ya. Karena pengalaman di kampus dulu. Ini sekilas saja Mbak Okta ini dulu adalah pionir ya, pejuang pionir di mana dulu belum ada yang lolos. Dulu apa? Hibah PKM. PKM, ya. Timnya Mbak Okta ini sudah lolos duluan di kampus ini dan pertama kalinya yang lolos. Ya. Nah, ini dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia loh ya. Dan 2 kali berturut-turut ya, luar biasa. Tahun 2018 sama 17-18 ya. Berturut-turut ya, karena saya tahu sih. Nah, kita itu sekarang ya Mbak. Berarti intinya bahwa progres pembelajaran di kampus ini memang sangat-sangat bisa menjadikan suatu rekomendasi landasan dalam belajarnya. Biarpun itu di MTS ya. Iya. Karena kita di sini STKIP umum kan MTS, bukan dari misalkan maaf nih, bukan dari perguruan tinggi yang label di bawah Kemenak misalkan. Iya. Nah, terus sekarang jadi guru di sekolah yang di bawah Kemenak. Jadi masih bisa aja masih kan? bisa. Tergantung nanti individu kita bisa mengembang atau tidak. Nah, Iya. sekarang Mbak, selain itu sekarang kan jadi guru nih. Iya. Terus sebelumnya itu biar teman-teman di sana itu tahu proses sekarang itu melalui proses loh. Maksudnya sekarang seperti ini kan melalui proses. Iya, Nah, pastinya. kemarin seperti apa sih Mbak? Nah, suka dukanya kemarin di PBS itu seperti apa? Mungkin nggak senangnya di PBS seperti apa? Terus suka atau kesenangan yang luar biasa di PBS itu seperti apa? Ceritakan Mbak, enggak apa-apa sih, itu namanya suka duka kan. Karena Mbak digembleng, Mbak Okta kan digembleng nih ya, jadi guru bahasa Indonesianya kan di sini bukan di SMA mas saya. Iya, bukan, karena bukan. calon guru bahasa Indonesianya di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Ya, senangnya itu ya pasti awal-awal. Awal masuk sini itu nggak nyangka banget. Wong awalnya itu nggak ada niatan mau ke sini itu nggak ada. Tapi pada akhirnya masuk ke sini saya jalani. Akhirnya di semester berapa begitu saya ketemu sama Bu Flora. Siapa itu Bu Flora? Yang mana orangnya? Iya, di kelas saya itu Bu Flora. Semester berapa saat itu ya? Kalau nggak salah semester 3. Semester 3 ya? Iya, awal-awal kita mau bikin karya, awal-awal saya masih ya mengenal itu terus dikenalkan sama Bu Flora, kita diajak berkarya bareng. Nah, di situ jiwa apa ya? Jiwa bolang berkarya ya? Ya, jiwa berkaryanya itu kayak bangkit. Berarti ada yang memotivasi nih ya? awalnya gitu. Jadi
seperti itu. Terus selain itu juga waktu itu bisa berorganisasi juga. Organisasi yang Ya, penting. awalnya kan saya di BEM. Nah, itu sampai akhir pun saya tetap di BEM. Saya nggak pernah masuk HMP. Pernah ada kenangan yang baru saya bikin saya sakit hati untuk HMP. Pada era itu ya. Iya, pada era itu nggak tahu kenapa ya, mungkin ada. Nah, karena kan waktu itu ada kakak tingkat gitu, ya anak HMP juga bilang kalau kamu sudah di PEM ya sudah nggak usah di HMP gitu. Jadi cukup satu saja. Jadi ya udah saya korbankan salah satu. Akhirnya saya tetap di PEM, tapi ya tetaplah mantau HMP itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya itu tetap. Emang aslinya kan korelasi, ada hubungannya itu antara HMP dan BEM, karena BEM di atas, HMP itu kan di lingkup prodi. Sebenarnya itu adalah saling bersinergi sebenarnya. Ya, jadi sudah saya milih BEM itu. Itu ada rasa kesan tidak kesan sedihnya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin tetap ya. Maksudnya kalau sudah di BEM, HMP. Tetap kalau itu kayaknya tetap ya. Ya. Cuma sekarang HMP kita luar biasa loh. Banyak kegiatan-kegiatannya. Kita berlari kencang nih, seirama untuk menuju suatu kesuksesan program. Ya, mau mulai lagi. Jangan. Ambil S2 aja. Nah, Mbak Okta ini orangnya cum laude kemarin, guys. Lulus dengan cum laude ya, luar biasa pokoknya. Tepuk tangan dong. Nah, ini tim yang di depan sana, tepuk tangan dong. Nah, ini alumni nih yang perlu dicontoh nih. Dan saya ingat bener, saya tahu pribadi Mbak Okta ini karena saya ingat bener hampir setiap hari kita waktu itu setengah hari itu kita lakukan sampai malam ya, tidur di rumah saya karena harus deadline proposal pagi, gimana tidur hanya 5 menit bangun lagi ya bangun lagi. Masih kan nggak sih Mbak itu? Iya, apalagi waktu lembur mau upload proposal malam takbiran kalau nggak salah Idul Adha. Nah itu di prodi cuma berdua sama Bu Flora. Iya. Sepi banget suasana kampusnya. Iya ingat saya. Perjuangan pada saat itu. Pengen kita mengupload. Nah itulah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memang digenjot untuk benar-benar menjadi pribadi yang luar biasa. Iya. Mbak. Iya, Bu. Itu kan kesan-kesan yang ini mungkin untuk bisa ditularkan atau bisa diadopsi oleh adik-adik kelas ini, adik tingkat yang masih kuliah ini. Seperti apa nih Mbak? Coba bisa disampaikan. Ya gimana ya, untuk adik-adik semuanya itu jangan kalau melihat sekarang di eranya Mbak Okta, di era saya sama era pastinya tahu story IG Instagramnya Prodi kan? Iya tahu. Silakan Mbak, dibandingkan aja. Di era dulu sama sekarang sangat jauh berbeda. Yes. Tenang. Berbeda baik apa enggak ya? Jauh berbeda. Kalau di tahun saya dulu ya gimana ya? Kayak seperti ini tuh nggak ada gitu loh. Kayak kegiatan-kegiatan seperti ini tuh nggak ada. Apalagi waktu itu di prodi apa kampus ya? Saya lupa. Pokoknya kita bikin kegiatan, kita jalan sendiri. Gitu. Yeah. Kita mau bikin apa kita jalan sendiri. Nggak ada kampus hanya tahu maaf ya. Ya apa ya? Kampus ya terlibat seperti itu tapi tidak 100%. Jadi kita gitu. Jadi dari kita support mungkin ya hanya support gitu ya gitu. Tapi kalau dari sekarang saya lihat sekarang tambah maju jadi itu lebih bagus gitu. Responnya terus ide-ide adik-adik sekarang itu jauh lebih bagus juga. Terakomodir, direalisasikan banyak. Ya banyak direalisasikan. Perjuangan juga. Itu ya. Perjuangan teman-teman maksudnya teman-teman di prodi itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi saya saya agungin jempol banget bagi adik-adik yang sekarang ini ya lebih kreatif gitu. Potensi. Ya lebih potensinya itu lebih besar. Ya mungkin karena memang situasi kondisinya juga yang mendukung, ada supportnya. Jadi memang saya akui sih untuk mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini luar biasa sebenarnya. Talentanya memang sangat luar biasa.
Tapi jangan berkecil hati Mbak, saya tetap bangga sama Mbak Okta dan teman. Oh ya, di sini bukan hanya Mbak Okta, sebenarnya dulu tim kita ya, ada Mbak Siti, ada Mas Haji, ada Mas Bagas, kita sama ya, Mbak Siti sekarang masih mulai ya. Nanti bisa kita undang lagi. Mas Azinya sih masih berkelana di sudah alumnis ya, karena sudah alumnis seperti itu tercecar di mana-mana entah poin-poinnya itu mau, tapi tetaplah kita nanti tetap komunikasikan. Mbak, Raik, saya ingin tanya bagaimana persepsi atau menurut Mbak Okta tentang program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini. Peluangnya, kan ini udah kerja nih ya, kerjanya kebetulan sama ya, dengan di sini jadi calon guru, sekarang sudah jadi guru. Nah, coba ini melihat program studi kita PBS itu karena sudah terjun di dunia kerja, peluangnya di luar itu seperti apa sih? Ya. Mungkin di kewirausahaan atau sebenarnya peluangnya itu sangat besar lah. Dimanapun kita berada, bisa kan kita itu tentunya di bank pun bisa, mau usaha pun juga bisa. Mau apa namanya, mau jadi guru pun juga bisa, mau apa lagi ya. Kalau jadi guru kan les-lesan, Mbak Okta juga ngelesi kan sekarang? Iya. Kita lagi mau bikin LBB nih. Amin. Kan bisa ngelesi, bisa bikin LBB kan jadi guru. Amin. Jadi apa namanya, kalau misal yang sinkron, yang sesuai dengan kuliah di sini bisa jadi guru, itu peluangnya banyak banget. Apalagi kalau yang namanya bahasa Indonesia dari jenjang SMP sampai SMA itu ada. Ya, dan nggak akan dihapus Mbak, nggak akan dihapus itu. Nggak akan dihapus. Jangan ini ragu ya. Iya, masa bahasa Indonesia dihapus? Bahasa kita apa? Jadi gitu. Peluangnya banyak banget. Ya kalau di Trenggalek kurang ya, kita kan masih banyak yang di luar seperti itu. Di luar negeri bisa loh Mbak? Bisa. Akan ada itu pelajaran bahasa Indonesia di luar negeri itu juga ada. Suriname, Australia sudah kembang. Sudah seperti itu. Jadi banyaklah peluang kita, asalkan kita mau nyari, mau usaha, itu pasti ketemu. Gitu. Sebenarnya, jadi program studi pendidikan bahasa Indonesia itu intinya memang bisa masuk ke semuanya, jangan ragu. Saya itu pernah nulis enggak? Pernah kan? Ya pernah. Kita punya buku bareng loh. Iya. Buku itu. Dulu pernah juga jadi editor kan, salah satu perusahaan penerbitan kan. Multi talent bisa loh. Ketahuan aku. Editor naskah itu kan dari mata kuliah, bisa jadi editor itu kan jadi dari mata kuliah juga kan belajarnya. Iya betul. Mata kuliah apa itu? Mata kuliah apa itu? Tata kalimat ya, tata kalimat, tata bahasa menulis itu. Kreatif, atau menulis kreatif bisa. Jadi ada mata kuliahnya terus jadi tahu. Jadi bekerja di editor pun juga bisa. Ya kan waktu itu. Luar biasa Mbak Okta ini. Editor pernah, guru pernah. Les-lesan mau buka usaha LBB, yes. Terus wirausaha pernah Mbak? Wirausaha pernah ngikut, cuma mungkin jiwanya belum di situ 100% ya. Jadi masih setengah-setengah kalau di sana. Bukan. Sekarang dengar-dengar saya sekarang lagi ini deh, buka ini ya, apa? Terima konsultasi skripsi. Ya, iya kayak konsultasi skripsi, terima dia. Luar biasa. Kemarin saya bisa lihat Mbak Okta ini juga ke kampus baca-baca buku tentang penelitian loh. Luar biasa tahuan lagi ya. Kalau sudah gitu kan bisa konsultasi misalkan luar biasa loh. Jangan menyepelekan loh ya. Jadi keluaran kita itu luar biasa. Dan masih banyak nanti mahasiswa-mahasiswa yang bertalenta. Ya kalau mau adik-adik mau gabung sama aku enggak apa-apa. Ini sudah wirausaha ini, Bayar enggak? Kalau enggak bayar namanya sambatan, bukan wirausaha. Ya kan gini, social planner. Gabung dulu. Nanti kalau ada job ya bagi dulu. Nah, bisa bagi hasil ya? Iya. Betul. Pokoknya dunia pendidikan, Mas. Iya. Nah, sahabat Putis di mana saja, itu tadi adalah ya sebenarnya kalau kita mau ngobrol lama sih banyak ya. Banyak banget. Anda coba sebelum closing nih ya, closing. Coba ceritakan pengalaman lucu, terjelek, tergilani atau terapa dengan saya. Okay. Saya bisa bangun komunikasi dengan anak-anak saya yang sudah lulus. Karena sering bersama Bu Flora. Jadi tahu, Bu Flora. Aku ini jahat Mbak ya? Ya, lihat situasi kondisi. Yes. Kadang-kadang jahat, yes. Saya perlu ini mengorek mahasiswa yang lain. Terus? Lihat situasi kondisi.
Waktu itu apa ya? Aduh, saya lupa. Kalau nggak salah ya itu masih pertama kali. Masih pertama, awal-awal berkenal sama Bu Flora. Belum kenal banget tadi. Menakutkan. Ya kita awalnya takut ya. Takut guys, menakutkan. Awalnya takut. Nah, waktu itu momennya lagi puasa. Ya, lagi puasa, lagi jaga ujian. Itu yang paling aku ingat. Iya, aku yang pertama kali ya itu Ya. jaga ujian. Nah, Aku belum ngajar. itu ada teman ya tadi yang teman satu tim. Siapa? Aji. Iya, aku tahu. Dia apa namanya? Waktu Bu Flora apa itu? Ngasih naskah Aji, tiba-tiba Aji kentut. Nah, kentutnya itu waktu di depannya Bu Flora. 2 kali lah di 2 saat itu. kali gitu. Ya Allah. Dikentutin. Ayo, Ci. Awal kenal seperti itu. Dan selanjutnya kita kolaborasi. Iya. Jadi- Sebenarnya banget. Awal perkenalan yang sangat tidak mengenakan ya. Iya. Tapi akhirnya kita bisa klop karena kita satu frekuensi. Kalau Betul, kita betul. bekerja satu frekuensi pasti enak. Pastinya frekuensi yang bagus kan karena kita di dunia akademik. Kita juga pernah jalan-jalan bareng. Iya dong. Enak loh di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kita pernah ke Bromo. Iya, pernah ke Kita Bromo. pernah ke Madiun. Pernah. Karena kita enjoy aja pembelajaran di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi ayolah gabung sama kita. Kita dapat Iya. pelajarannya, Nggak usah dapat ragu loh karyanya. ya. Sama saya asik-asik sama dosen-dosen yang lain juga. Kita nggak menegangkan ya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Okta. Ya, Untuk sama-sama. waktunya saya berdoa semoga Mbak Okta cepat dapat jodoh juga. Amin. Terima kasih doanya. Terus sukses jadi Amin. gurunya. Amin. Terus pokoknya semuanya dan jangan lupa dengan Prodi sebagai dari alma mater ya. Iya. Bantu kami untuk berkarya. Ada teman-teman di sana juga nanti kalau sudah lulus mungkin bisa bergabung dengan Mbak Okta karena sebagai peluang pekerjaan juga. Amin. Kita punya alumni yang memang sudah di tempat di posisinya yang sangat representatif sehingga kalau lulus dari program studi ini kita itu sudah punya rekod alumni yang mungkin bisa menampung lulusan dari setidaknya menjadi sebagai link lah ya, Iya. kita bersinergi. Jangan takut masuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Okta untuk waktunya. Ya, Semoga terima kasih juga. sukses selalu. Amin. Dan untuk sahabat Puitis dimanapun berada, ini tadi adalah bincang-bincang dengan alumni. Semoga bermanfaat dan kritik dan saran bisa dilayangkan ke kita, bisa melalui DM di Instagram kita. Jangan lupa kita punya Instagram, akun Instagram HMP PBSI STKP Trenggalek dan yang di Prodi Instagram Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKP Trenggalek. Silahkan kepo-kepoin kita, banyak kegiatan kita. Ya itu banyak kita karena saya dengar sudah ada suara azan nih ya. Nah kita Suara takbir gitu. Oh ya, kita ucapin dulu ya. suara apa itu ya? Oh ya. Ya. Tadi saya sudah ucapin minal aidin wal faizin juga kan. Kita baru-baru nanti lagi Kita Bu ya. bareng-bareng Iya, sama. ya. Biar teman-teman di sana kita semakin tahu ya kalau kita juga sangat kompak. Oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan Ya, kami ucapkan ya sahabat-sahabat PBSI. minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa bergabung dengan kita program studi pendidikan bahasa dan Sastra sastra Indonesia. Jangan ragu ya. Jangan lupa, ini ada like and subscribe ya. Like and subscribe, oke? Oke, terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.